Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di seri video reputasi bersama saya Salman Raditya Hermawan dari kelas 11 TJKT 6. Nah teman-teman semuanya, di seri video kita yang kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek reputasi saya yang berbeda gitu di mata pelajaran MPP 1, dan level yang saya pilih di proyek kali ini adalah level 1, yang dimana kita harus membuat atau saya harus membuat sebuah website menggunakan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript dengan minimal 3 page gitu ya. 3 page yang berbeda gitu. Jadi kita harus menggunakan kayak navigation bar, dan itu harus ada minimal 3 page gitu. 3 page yang berbeda. Jadi kayak home, about, kontak, nah kayak gitulah ya. Nah, setelah saya cari-cari di internet gitu ya, dan dari YouTube gitu. Setelah pencarian yang lumayan lama, akhirnya saya memutuskan untuk membuat sebuah web portfolio. Sebuah web yang dimana itu bisa kayak membranding diri kita sendiri gitu kepada misal ke perusahaan atau ke teman-teman kita gitu ya. Nah, untuk mempermudah pembuatan website kita, saya menggunakan sebuah alat bantu tambahan gitu ya. Jadi nggak cuma HTML, CSS, dan JavaScript, tapi saya juga menggunakan sebuah framework gitu ya, framework CSS yang bernama Bootstrap gitu ya. Nah, Bootstrap itu adalah sebuah framework yang bisa mempermudah para front end developer gitu ya. Jadi front end developer itu adalah sebuah profesi yang dimana mengurus bagian tampilan dari sebuah website gitu ya. Nah, fungsi dari Bootstrap ini adalah menyediakan komponen-komponen yang kita butuhkan gitu. Jadi asalnya kalau kalian mungkin pernah melihat gitu ya, proses pembuatan sebuah website itu kodenya itu tidak sedikit gitu, pasti sangat panjang gitu, mau dari HTML-nya, CSS-nya, atau JavaScript-nya. Nah, dengan adanya Bootstrap ini, sebuah framework yang bisa mempermudah ini, kode-kode itu bisa menjadi lebih singkat gitu. Alat yang kita butuhkan yang pastinya laptop ya, untuk bisa mengetik kodenya, walaupun sebenarnya bisa untuk di HP. Banyak aplikasi yang bisa menjadi text editor. Hanya saja untuk pembuatan website ini disarankan untuk menggunakan laptop gitu ya. Nah, untuk text editornya di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Visual Studio Code, karena di sini kita bisa menambahkan extension yang bisa mempermudah kita dalam proses pengodingan gitu guys ya. Nah, dari hasil kode-kode di VS Code, nantinya outputnya bakal kita lihat di Google Chrome. Jadi web default kita, kalau kalian web defaultnya Microsoft Edge, ya bakal munculnya di Microsoft Edge gitu ya. Jadi default browsernya kalian bisa atur-atur sendirilah ya. Seperti yang tadi saya mention gitu ya, tadi ada beberapa extension yang bisa membantu mempermudah gitu ya. Nah, ini dia live server. Nah, fungsi dari live server ini adalah untuk melihat preview lah istilahnya, bahasa gampangnya gitu. Melihat review, melihat hasil dari codingan kita di VS Code ini. Jadi nanti ada komen khususnya untuk bisa melihat output dari codingan di VS Code gitu. Nanti outputnya bakal keluar di default browser kita gitu ya. Lalu selanjutnya Prettier. Nah, Prettier ini adalah sebuah extension yang dimana bisa melakukan format gitu, sesuai namanya gitu ya, code formatter. Jadi Prettier ini bisa melakukan format kepada kode kita gitu ya, karena nanti kita akan kebanyakan copy paste gitu ya, kode-kode yang saya buat gitu dari website yang akan kita lihat gitu, kebanyakan itu dari website Bootstrap gitu ya, yang dimana itu kodenya kan bisa jadi tidak berurutan gitu ya, tidak rapi gitu ya. Nah, dengan adanya Prettier ini kita bisa format agar bisa rapi gitulah ya. Nah, selain saya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan juga tambahan framework Bootstrap gitu ya. Nah, saya juga menggunakan sejenis hiasan tambahan gitu lah ya. Nanti akan ada menggunakan Getwaves.io. Itu adalah sebuah website di mana bisa mendapatkan sebuah gelombang gitu ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan gelombangnya dengan kodenya tuh awalannya SVG gitu ya, namanya SVG kode, yang nantinya akan di copy dan dipaste ke codingan kita gitu ya. Lalu aksesoris mungkin lah ya, aksesoris yang namanya AOS gitu, AOS lah ya. Itu singkatan dari animation on scroll gitu, sesuai namanya. Jadi ketika kita nge-scroll websitenya, itu akan ada animasinya tuh bisa muncul dari bawah, dari atas, dari kanan, dari kiri, dari pinggir, kanan, kiri, atas, bawah. Pokoknya itu sebuah kayak aksesoris yang bisa memberikan animasi saat kita nge-scroll si
websitenya gitu. Lalu ada G-Shape. Nah, G-Shape ini saya memilih yang text plugin yang dimana fungsinya adalah ketika si websitenya baru dikunjungi, nah si teksnya itu bisa kayak mengetik gitu guys. Jadi text plugin ini adalah salah satu fitur dari G-Shape gitu guys. Daripada mungkin penasaran kita ya kodenya seperti apa, jadi kita langsung saja menuju ke kode VS Code-nya gitu ya guys. Nah, ini adalah kode yang saya tulis gitu ya dari website yang telah kalian lihat tadi ya di preview tadi ya. Saya nih dapat dari ini guys, dapat dari website official Bootstrap ya. Nah, di sini kalian bisa search aja nanti getbootstrap.com, langsung masuk ke bagian docs. Nah, di sana kalian bakal mendapatkan kodenya di sini nih. Nah, ini guys. Ini yang sudah include dengan Bootstrap CSS dan juga JavaScript gitu guys. Kalian bisa langsung saja copy nanti ya. Kalau kalian mau langsung buat ya setelah nonton video ini, nanti copy aja, masukin ke sini. Nah, hasilnya seperti itu guys. Gitu ya. Title-nya nanti kalian bisa menyesuaikan dengan judul di website kalian masing-masing gitu ya. Nah, kita langsung saja ya. Setelah di copy dan di paste di sini, kita bakal modifikasi beberapa guys. Setelah itu kita akan membuat navbar-nya. Navbar itu bagian mana sih bang? Di sini nih. Nah, yang ini namanya adalah navbar guys ya. Ini adalah navbar, bagian paling atas, navigation bar gitu ya, yang bisa mempermudah kita untuk pindah dari page ke page gitu ya. Nah, cara membuatnya kita ke sini. Di sini kita akan membuat websitenya gitu guys. Bagaimana caranya? Kan tadi kita butuh navbar ya. Kita di sini search aja navbar. Nah, ini yang kita butuhkan gitu guys ya. Pakai yang ini. Nah, setelah kita ketemu apa yang kita butuhkan, nanti kita copy aja, langsung copy, lalu taruh di sini di bagian body. Jangan lupa ya, taruh di bagian body. Nah, ini kenapa mungkin kayak panjang banget bang buat navbarnya doang ya. Ini sebentar dulu guys. Nah, tadi defaultnya tidak ada fix top, tidak ada shadow ya kan, tidak ada fix top dan juga shadow. Ini saya tambahkan gitu ya. Setelah kita ditambahkan gitu ya, kalian langsung saja modifikasi di sininya ya. Langsung aja modifikasi yang navbar ini ada untuk ini kan, kita ganti menjadi nama kita, sesuaikan aja dengan kalian. Nah, fungsi ini itu apa? Itu apa guys? Fungsi dari kode sebelah sini ya, fungsinya seperti ini. Kita ke sini, kita inspect, kalian ke web yang ini ada inspect, nanti klik kanan inspect aja. Nah, kita ke ini ya, icon yang ini, toggle ini. Nah, fungsi dari kode yang panjang tadi yang ini adalah ini. Tes. Nah, agar bisa muncul seperti itu. Kalau layarnya seperti buat HP, itulah fungsi dari kode yang panjang tadi guys ya. Langsung close aja. Seperti itu guys. Jadi kalau misalnya link nanti yang sudah jadi gitu ya, sudah ready untuk diakses publik, kalau misalnya dibuka di HP gitu ya, kayak tadi itu ya. Nah, itu dia. Oke, segini lah dari button span. Nah, itu dia. Nah, kita langsung saja ke bagian si linknya. Nah, ini link agar nanti bisa memudahkan kita untuk pindah dari page satu ke page yang lainnya. Satu segini adalah untuk bahasnya gitu guys, panjang banget kan, tapi itu tidak usah khawatir gitu ya kalian. Kita hanya ubah di bagian sininya aja nih. Nah, ini A-class hrefnya itu adalah beranda kita ini ya. Terus namanya apa, bebas, mau beranda, mau home, pilih home, atau mau diubah jadi beranda boleh, beranda. Nah, boleh tuh diganti guys. Oke. Tapi pastikan hrefnya mengarah ke sini karena emang ini beranda gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba kalian hrefnya malah tes HTML kan nanti jadi beda gitu pak. Nah, seperti itu guys. Nah,
yang aktif ini itu menandakan kayak gini guys. Nah ini kan yang lain rada kurang ke spot gitu ya. Nah ini rada terang beda sendiri gitu, beda ya. Nah itu fungsi dari aktif ini guys. Oke, nah itu sudah ya. Selanjutnya kita bakal kayak bikin jumbotron ya. Jumbotron itu apa? Jadi kayak jumbotron itu adalah yang ini. Nah yang warna merah, yang ini merah menyala ini ya, itu adalah jumbotron namanya guys. Jadi fungsinya itu kayak sebuah section di mana kita memberikan kayak apa ya, sesuatu yang mencolok gitu guys, untuk branding, untuk pemasaran, untuk promosi gitu. Nah itu fungsi jumbotron gitu guys. Nah bagaimana cara membuat ini? Kalian bisa langsung ke sini aja. FYI, di Bootstrap versi 5 ini sudah tidak menyediakan jumbotron gitu ya. Solusinya bagaimana? Kalian pindah ke versi 4. Nah ini sudah di versi 4. Kalian search jumbotron. Nah ini sudah ada ya, jumbotron. Nah oke, ini sudah ada. Kalian langsung saja ini copy ya, copy. Kita copy aja langsung, nanti kesiniin langsung guys. Nah sampai section ini itu adalah jumbotron. Awalnya kan div ya. Nah kita ganti menjadi section biar nanti lebih jelas gitu guys ya. Nah kenapa bisa ada foto gede banget ya di tengah-tengah sini? Nah ini dari sini IMG SRC. Nah ini atribut yang untuk bisa memanggil foto gitu guys. Nah sebelum itu kalian harus membuat folder baru IMG. Nah baru masukkan foto yang kita mau jadikan sebuah jumbotron gitu ya. Nah setelah kita menambahkan fotonya gitu ya, ini namanya PP ganteng gitu ya. ALT-nya juga dengan nama kita boleh lah. Nah ya, width-nya kita kasih 200 biar tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil gitu guys. Nah kelasnya, nah disinilah si Bootstrap-nya bermain gitu ya. Di sini kalian bisa menggunakan kelas rounded circle agar nantinya fotonya bisa menjadi bulat. Nah kelas ini kan tadi untuk membuat foto kita menjadi bulat. Tapi kalau misalnya foto kita ukurannya tidak sama gitu ya, itu mungkin agak sedikit lonjong gitu ya, seperti yang ini. Ini sebenarnya kurang bulat gitu ya, agak lonjong sedikit. Nah pastikan si ukuran fotonya itu sama di sini tuh dimensinya misal 761 kali 761. Nah itu bisa jadi bulat sempurna gitu guys. Terus tambahkan juga ini IMG thumbnail yang ini ya, agar nantinya si fotonya bisa kayak ada border tipis gitu. Nah ini nih, oke, seperti itu ya. Kalau kalian tadi lihat ya, lanjut ya tadi. Kalau kalian lihat nih, ada gelombang ini nih. Nah itu saya mengambilnya dari website getwaves.io yang ini nih, getwaves.io. Nah ini guys ya, di sini kalian bisa membuat gelombang kalian sendiri gitu guys ya. Nah nanti hasilnya kayak gini guys kodenya. Nah sudah beres nih di bagian sini ya. Kita akan lanjut ke bagian tentang ini nih, atau about ya. Oke ya, kita akan langsung saja ke bagian tentang ya. Untuk bagiannya seperti ini ya, tuh, simple saja, hanya ada judul, terus ada ini gitu ya, deskripsi mengenai tentang kita gitu ya, karena ini tentang saya jadi ini tentang saya juga itu. Terus nah ada navbar juga sama seperti yang tadi di awal ya, sama, cuma beda di sini aja. Nah paling untuk membuat seperti ini kita bisa menggunakan bagian layouting dari Bootstrap gitu ya. Kita langsung saja ke sini guys, sini. Nah di sini guys, bagian apa itu namanya guys, nah layout di containers ya. Ini sebenarnya sama aja kayak apa, kalau di HTML tuh div container, nah itu sama aja gitu kayak gitu. Nah kayak gini nih, kalau misalnya kita mau bikin nih satu baris ini, nah kalau ke pinggir itu kan baris ya, dan isinya tuh 3 kolom gitu ya. Berarti si polanya adalah seperti ini, kontainer untuk mencakup keseluruhan, satu row, satu baris ya, lalu 3 kolom ya, 3 kolom. Oke, nah 3 kolom hasilnya seperti ini nanti, seperti itu guys ya. Lalu tadi seperti yang dilihat di dokumentasinya, kalau mau bikin satu baris yang ada 3 kolom ya, berarti ininya 3 kolomnya, row-nya 1. Tapi
Ini cuma satu. Segini, ini full satu baris, satu kolom aja. Berarti ini seperti ini guys, kodenya tuh. Ini kontainer untuk mencakup keseluruhannya. Kalau kalian mungkin agak bingung nih, nah kalian bisa lihat di sini pinggirnya ada ini nih. Ini line 40, ini yang kontainer ya. Ini terus misal kita blok. Nah, ini semuanya keambil, mau row yang satu atau row yang kedua, kolom yang ini semuanya ke bawah. Kayak gini, kontainer yang ini tuh mencakup semua yang muncul di sini guys. Segini nih, salah. Nah, segini ini satu kontainer guys. Seperti itu layouting di Bootstrap gitu ya, agar lebih mempermudah gitu polanya guys. Oke, nah tadi polanya adalah kontainer, row, kolom. Oke. Di dalam kolomnya kita bikin judul H2. Ini tentang saya ya. Dengan teksnya berwarna putih. Oke. Sambil gini aja lah ya, biar gampang. Nah, gini. Mungkin agak inilah ya, agak susah ya karena ini menggunakan prettier ya. Kalau kita pakai prettier otomatis bakal kayak gini guys, bakal diformat sesuai dengan posisinya. Oke. Nah, row-nya atau sebaris ini teksnya agak ke tengah. Oke. Dan margin bottom-nya itu 3. Margin bottom tuh jadi jarak antara judul dengan isinya itu sebanyak 3. Oke. Teksnya center di tengah. Nah, barulah kita masuk ke kolom. Ini kolom yang pertama. Kolom yang judulnya. Teks center ya. Teksnya white. Oke, masih sama. Tidak jauh berbeda ya. Ini tentang saya, oke. Judulnya. Nah, sekarang baru masuk ke row yang kedua. Ini berbeda sebenarnya teman-teman ya. Antara judul dengan isi ini berbeda. Row atau barisnya. Yang isi ini, yang 2 paragraf ini satu row, cuma beda kolom. Oke, nah ini ada justify content center agar nantinya si kolom ini 2 kolom deskripsi page-nya lah, isi page-nya itu bisa rata tengah dua-duanya gitu. Sebelumnya ini rata kiri guys, kalau kalian lihat. Ini sebelumnya tuh rata kiri. Coba kalau misalnya kita ininya kita hapus gitu ya. Tuh, ini langsung ke kiri, mepet kiri. Cuman kalau kita kembalikan lagi, nah langsung rata tengah lagi guys. Oke, nah FS ini adalah font size 5 tuh kayak sistemnya font size di sini tuh seperti heading guys. Heading kan H1 sampai 6. Nah, ini H2. Ini lumayan agak gede ya. Nah, FS5 ini menuju agak kecil gitu ya. Untuk isi page ini sangat cocok lah untuk isi dari yang ini ya. Oke ya. Sekarang kita masuk ke kolomnya nih. Isi yang pertama. Ada call MD 4 text white. Oke. Kolom ya karena emang kedudukannya di sini sebagai kolom. MD ini di sini digunakan sebagai responsive breakpoints gitu ya. Kalau kalian buka di Bootstrap lagi ya, website Bootstrap breakpoints. Nah, ini digunakan untuk ini guys. Nah, yang bagian ini ya. Ini digunakan untuk responsif tadi ya. Jadi kalau misalnya si lebar layarnya lebih dari 768, bakal 2 kayak gini. Tapi kalau misalnya kita bikin kayak, nah tuh kan langsung auto ke bawah. Atau kalau mau gampangnya kita inspect aja deh. Inspect. Nah, ini saya buka lah ya. Saya buka di iPhone 14 Pro Max. Harusnya itu 2 maksa buat di sini yang teks yang paragraf 1, di sini paragraf 2 kan. Nah, ketika kita menggunakan MD di sini, ini ngasih tahu gitu ke kodenya atau ke codingan kita kalau misalnya layarnya lebih dari 768 pixel kayak gini. Nah, ini kan lebih tuh. Langsung 2. Tapi kalau kita kecilin
sampai kurang dari 768, nah dia bakal langsung pindah nih yang paragraf 1 di atas, paragraf 2 di bawah. Seperti itu guys. Nah ini 4 ini masing-masing si teksnya ngambil 4 kolom. Nah satu baris di layout lagi, satu baris di bootstrap itu maksimal 12 kolom. Nah ini kita kasih angka 4 agar si ininya cuman ngambil 4. Ini juga 4. Lalu kenapa yang judul tidak dikasih? Karena ini kita bakal pakai semuanya gitu, semuanya bakal dipakai, tapi ini text center gitu. Oke, nah ini seperti biasa ada P. Ini P ini juga sama ya. P. Nah ini kita tambahin lagi gelombang gitu guys. Kita akan lanjut ke bagian skillnya. Oke guys, ini kita langsung saja ke bagian skill ya. Tidak jauh berbeda ya. Untuk awalannya sama saja, nih cuman ganti skill segala macam lah ya. Ini tidak usah dibahas lagi ya. Nah bedanya juga di sini sama aja. Nah ada aktif di bagian navigasi yang skillnya nanti seperti ini ya. Nah seperti itu kan, skillnya beda. Nah ini dia previewnya guys. Oke. Nah seperti itu guys. Oke, kita langsung saja ke sini. Seperti biasa ya, kita menggunakan tag section dengan nama kelas dan ID-nya adalah sebuah skill ya. Skill, dan tadi polanya adalah container, isinya ada row, isinya ada kolom. Oke. Nah, di sini ada 2 baris. Satu baris yang judul, satunya lagi yang ini. Nah, kita pakai lah ya. Ini untuk keseluruhan lah yang ini. Yang div kelas kontainer ini untuk keseluruhan tuh, semuanya langsung ke blok. Nah yang ini untuk judulnya itu text center di tengah, margin bottom 3 sama seperti yang tadi di profil. Lalu untuk teksnya berwarna putih dan memakai H2 dengan tulisan my skill. Oke. Lanjut kita ke sini. Oke, ini ada row kedua, baris kedua yang dimana ini adalah sebuah isi dari page skill tadi ya. Dengan kolomnya tadi sama ya. Kalau misalnya di atas 768 bukan megapiksel, pixel si lebar layarnya, itu akan otomatis jadi 1. Karena salahnya di sini 3 nih. Salahnya 3. Kita lihat deh di sini. Nah, ini langsung otomatis 1. Kalau kita gedein di atas 768 tuh langsung 3 lagi. Cuman kalau misalnya kita kurang dari 768 langsung ini lagi jadi 1 lagi. Oke. Nah kolomnya 4 karena tadi menggunakan 3 gitu ya, ada 3 kartu gitu ya. Ini sebutnya kartu ya, ada nanti di bootstrap. Kita kasih 4 karena kan ini di sini maksimal 13 ya. Satu baris itu maksimal 12 kolom. Kita kasih 4 masing-masing. 4, 8, 12. Jadi full satu baris tuh terisi semuanya sama mereka gitu ya. Nah, buat dapetin ininya di mana? Kita ke sini ke bootstrap. Kita search aja card. Kita pakai yang ini. Yang ada gambar terus ada teksnya. Nah, yang ini kita copy aja, copy ke sini, terus langsung ada kan. Oke. Lalu setelah itu kita hapus. Di sini ada yang dihapus ya, yang ini. Stylenya kita hapus. Ya cuman card aja. Nah kita menggunakan foto yang sudah kita simpan di direktori img. Karena kebetulan saya sudah download dan hasilnya yang IoT itu ini. Kalian bebas mau pakai foto yang mana aja gitu ya, asalkan nanti dipanggil lagi di sini. Kalau misalnya nggak kepanggil nggak bisa. Oke. Kalau kelas-kelasnya ini sudah biarkan, karena itu sudah template dari bootstrapnya gitu ya. Kita tinggal ubah si judulnya. Di sini yang span di sini tuh, itu untuk judul. Oke. Span di sini untuk judul. Span untuk judul, P-nya untuk isinya. Nah, ini digunakan margin bottom di sini untuk pas saat tadi dibuka di HP gitu ya, kan itu jadi satu-satu tuh ngeremet ke bawah. Nah ini digunakan agar tidak
terlalu dekat lah kalau kita dibuka di HP ya. Nah tuh ini gak terlalu dekat guys, segini, tidak terlalu mepet. Karena sebelumnya itu kalau tidak pakai MB3 nih, MB3 nya nggak dipakai di sini, misalnya kita nggak pakai nih, tuh mepet banget. Makanya kita pakai MB3. Nah langsung ada jarak lah. Oke, ini sama aja ya. Nanti setelah kita sudah selesai dengan yang satu ini, yang kolom ini, kalau kita sudah selesai mengedit yang ini, langsung saja Alt Shift ke bawah, itu untuk menduplikat guys. Kita tinggal ganti si apanya, si gambarnya, judulnya, isinya, kita tinggal ubah. Terus jangan lupa, karena kita secara konsep akan selalu ada gelombang ya, kita bakal tambahin lagi gelombang warna putihnya guys. Ini warnanya putih ya. Oke. Nah setelah itu ya, sepertinya sudah ya untuk membahas bagian sini. Selanjutnya kita bakal membahas bagian kontaknya guys. Kita bakal lanjut ya ke bagian kontak. Nah untuk bagian kontak seperti ini guys. Jadi simpel aja, judul yang terdiri dari satu baris dan satu kolom, lalu formnya ini sama, satu baris dan satu kolom. Cuman kita akan menggunakan kode untuk formnya dari Bootstrap lagi guys, karena beliau lagi Bootstrap ini menyediakan kode untuk membuat form seperti ini guys. Jadi ini sudah template guys, namun ada beberapa yang kita ubah gitu guys. Oke. Nah di bawahnya juga kita akan nanti membuat footer dan lalu bisa membuat seperti ini juga guys. Jadi kodenya adalah di sini sectionnya kita kelas dan ID-nya sama, kontak gitu ya. Dan kontainer juga kita pakai text white gitu, karena di sini kan warna merah ya. Kalau warna merah di ininya warna hitam tuh menurut saya kurang cocok gitu ya. Jadi kita pakai text white, dan jangan lupa untuk judulnya kita pakai row ya. Jadi container row call gitu ya turunannya. Si container ini ketuanya nih. Si row tuh masih kayak elitnya, call tuh masih jadi kayak suruhannya si row gitu ya. Jadi di dalam konten itu ada row, di dalam row ada kolom. Oke, nah ini row untuk judul, ini kolom untuk judul. Oke, margin bottom 3 ya tadi, agar tidak terlalu mepet dengan isinya. Oke, H2 kontak saya. Ini untuk headingnya. Lalu di sini row yang baru. Di sini menggunakan satu kolom. Oke, justify content center ya, tadi seperti yang dibilang ya. Kalau misalnya dia dihapus, oh langsung rata kiri semuanya. Ini beda sendiri karena tadi diaturnya text center ya. Hanya kita menggunakan justify content center ya. Nah sudah rata kiri lagi, rata tengah. Oke. Kolomnya kita kasih MD nya masih sama ya. Ketika ini di atas 768 pixel itu bakal responsif gitu lah, menyesuaikan dengan lebar layar si user pengguna ya gitu ya. 8 ini dipakai untuk si formnya. Salah, formnya nih kan maksimal segini nih, segini sebarisnya itu kan 12 ya. Nah kita kasih 8 aja. Kalau misalnya terlalu panjang kita bisa ganti menjadi berapa guys, misal 6 tuh, jadi agak pendek sedikit. Cuman saya sebetulnya lebih enak 8 gitu. Nah nih sudah ya. Kita kembali ke Bootstrap lagi nih. Nah di sini kita bakal nih menambahkan form. Formnya sebenarnya tidak ada lagi gitu ya. Oh ada di sini guys ternyata, tapi di sini hanya untuk password tuh, password, disable form, ini untuk disable-nya. Nah kita akan pakai yang ini. Oke, di sini kita bakal edit lah ya nanti, editnya yang bagian sini nih, yang untuk emailnya nanti kita bakal Alt Shift bawah gitu ya, diduplikat ke bawah, lalu yang atasnya kita ganti label for name-nya, label for-nya diganti jadi name, inputnya teks segala macam gitu ya.
segalanya name gitu ya. Described by-nya bukan email name dong, name ya. Nah name, semuanya serba name lah pokoknya ya. Jadi kalau buat form itu pasti label dulu buat ngasih judulnya, label dulu, input baru span error. Ini untuk agar nantinya ini wajib diisi lah ya. Jadi kita gak bisa biarkan kosong. Nanti akan muncul seperti itu. Oke, nah nanti langsung saja. Ininya label for-nya email. Ini alamat email isinya. Ini email dan required. Ini wajib, berarti wajib diisi guys. Jangan dibiarkan kosong. Nah ini untuk nanti kita pakai di JavaScript-nya nanti. Oke. Lalu di sini sama aja ya. Cuma bedanya di sini kita menggunakan text area. Text area ini yang lumayan besar ini. Jadi ini bisa kita edit ini nih. Nah, karena yang kita aturnya ini cuman si row-nya aja. Row-nya 3 kolom yang kepakainya guys. Jadi label for-nya pesan. Kelasnya form label guys. Pesan. Nah, di sini kita ubah bukan pakai input tapi pakai text area tag-nya ya. Kelasnya masih sama, form control, ID-nya message. Salah, ini gini. Nah, rows-nya 3 biar tidak terlalu panjang aja. Name-nya message required. Oke, ini untuk ini sama untuk di JavaScript-nya nanti. Nah, ini untuk tombolnya. Tombolnya ini sudah biarkan saja. Cuman paling kita bakal edit di bagian sininya nih. Kan sebelumnya di sini buttonnya tuh cuman kayak gini aja. Nah, kita ubah di sini. Dia tombolnya cerah gitu ya. Tuh di sini kan warna putih, teksnya berwarna merah dan dikasih bordernya warna merah juga. Cuman di sini nggak kelihatan kayaknya guys. Oke. Terus tulisannya kirim bukan submit. Sudah, kita hanya membuat sampai sana. Ditambah kan harus ada footer guys. Footer tuh sebenarnya bisa di semua halaman gitu ya, cuman biar lebih enaknya di bawah aja lah ya. Oke. Tapi jangan lupa sebelum itu kita tambahin gelombangnya guys, sebelum footer ya. Harus sebelum footer adik-adik ya. Lah, ini untuk sessionnya. Footer itu beda lagi dengan sectionnya. Nah, untuk footer kelasnya nih, karena si gelombangnya putih, kita pakai backgroundnya putih. Teksnya di tengah dengan padding bottomnya 5. Padding bottomnya kesininya nih, itu 5. Itu bisa, sebenarnya bisa jadi 3. Salah, ini bisa 3 tuh, cuman agak terlalu terlalu mepet kalau menurut saya ya. Jadi kita ubah jadi 5. Oke, 5. Nah, margin topnya ini auto, dan ini padding untuk atas bawahnya 3. Ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk saat dibuka di HP gini. Nah, tuh jadi langsung ke bawah. Jadi paling bawah gitu footernya. Kalau gini nih. Nah, dia langsung di bawah, guys. Sebelumnya saya coba-coba tuh dia tetap di atas gitu loh. Bersanding di bawah footer. Harusnya ketika diginiin harusnya dia paling bawah kan. Nah, setelah memakai kode ini MT atau margin top auto dan padding Y yang dimana ini atas bawahnya 3, langsung seperti tadi. Nah, oke. Setelah diatur seperti itu, ada P ya. P-nya adalah created by Samaraditya Hermawan. Lalu di sini kita menggunakan ada icon di sini ya. Icon Instagram dan juga LinkedIn saya. Dengan menggunakan yang tadi. Ini di website Phone OS ini juga ada ya. Nanti masuk ke websitenya, start for free. Nah, langsung memakai CDN ya, sama seperti yang Bootstrap gitu ya, memakai CDN. Nanti itu si elemen-elemennya bisa kita akses secara online gitu, tidak harus di-download sebanyak itu. Karena sebelumnya itu saya pernah download itu lumayan banyak gitu ya. Jadi pas ke GitHub itu rada berat gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk di bagian kontak. Dan fakta uniknya ya, kita udah ngebuat segini banyak nih. CSS kita baru segini CSS nya.
Ini jumbotron, untuk mengatur jumbotronnya agar paddingnya tuh tidak terlalu mepet ke navbarnya. Karena sebelumnya ini, coba kita yang kontak ya. Kalau misalnya kita gak pakai ini, coba kita buka di sini, tuh mentok, gak bisa, navbarnya hilang. Di sini ada, cuman gak ada tuh, ketutup sama navbar. Makanya kita menggunakan padding top sebanyak 6 rem agar si judul ininya masih kelihatan seperti itu. Background colornya ya background color yang ini nih, yang merah menyala ini, kita atur seperti itu. Nah ini display 4 tuh untuk judul di yang ini, yang mana guys, nah yang nama saya tuh, ini kelasnya display 4 dengan menggunakan font family-nya Verdana, Geneva, Tahoma, Sans Serif. Sama dengan lead itu yang mana guys, yang ini hilang ya. Nah ini kenapa hilang, kita bakal nanti bahas di bagian AOS dan juga G-Shape nya gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut ke validasi formnya ya. Oke, jadi kita langsung saja ya ke bagian kode JavaScript yang dimana fungsinya adalah untuk memvalidasi form yang ada di halaman kontak kita gitu ya. Yang ini gitu ya. Nah, isi dari form ini bakal kita validasi gitu ya, agar nantinya itu isinya sesuai gitu. Nama diisi nama, email diisi email, pesan diisi pesan gitu. Ada atau enggak ada isinya lah minimal gitu, supaya ya biar gak kosong-kosong amat gitu, dan biar sesuai gitu lah dengan apa yang disuruh gitu. Disitunya kan email, harus email gitu. Nah seperti itu, kita langsung saja ya ke sini. Nah ini adalah program JavaScript yang kita gunakan gitu untuk validasi formulir yang ada di halaman kontak tadi. Oke. Nah buat awalan gitu ya, sebelum kita ngevalidasi si formnya, kita harus tahu nih, atau si JavaScript-nya ini harus tahu kode mana atau bagian mana yang akan diotak-atik oleh dia gitu. Nah, untuk menggunakan atau bisa tahu gitu si JavaScript-nya, kita harus manggil elemennya, elemen formnya berdasarkan ID-nya nih. Dengan nama ID-nya adalah kontak form. Kita samakan yang ada di sini. Nah, ini form, kontak form ya. Sudah sama, berarti sudah dipanggil nih, sudah sesuai. Oke, lanjut. Nah setelah itu kita ke sini, add event listener gitu. Di sini tuh submit gitu ya, submit atau tombol yang ada di sini itu sebagai event saat formnya dikirim gitu ya, sebagai event yang dimana bakal apa istilahnya ya, kayak diberhentikan dulu lah dia sebelum semuanya persyaratannya terpenuhi gitulah ya. Karena biasanya kalau kita nggak pakai kayak gini nih, kalau kita nggak pakai add event listener terus prevent default, itu pasti bakal langsung ngirim aja gitu tanpa kita validasi terlebih dahulu. Makanya itulah fungsi dari event prevent default ini, agar nantinya ya kita sebelum dikirim kita validasi dulu aja gitu ya. Oke, lanjut kita ke ini, let is valid true gitu. Di sini tuh ini kayak sejenis gerbang gitulah ya, sejenis gerbang yang dimana ini sebenarnya awalnya valid gitu ya, semuanya true gitu, tapi ini sebagai awalan gitu ya. Jadi kalau misalnya nih nanti di antara nama email ini kalau misalnya ada yang salah, itu bakal tidak terpenuhi gitu, true ini bakal langsung jadi false, dan nantinya itu bakal tidak bisa terkirim gitu. Pasti bakal ada pesan error yang akan disampaikan kepada user yang mengisi form tersebut gitu ya. Itulah fungsi dari let is valid true gitu ya. Oke, lanjut, kita langsung saja ke sini, validate name. Nah ini adalah fungsi atau ya kode yang berfungsi untuk memvalidasi nama kita. Untuk awalan pasti kita harus mengambil dulu elemennya berdasarkan ID lagi gitu ya. Boleh mau pakai kelas, cuman di sini nih lebih enak pakai ID gitu ya. Di sini untuk nama tuh saya kasih nama ID-nya name. Kita lihat di sini apakah sama, dan kita lihat input ID-nya name sama ya. Nah sudah diambil, value-nya juga sudah diambil gitu ya. Nah di sini adalah pesan errornya. Pesan errornya berdasarkan ini percabangan if. Kalau misalnya namanya kosong gitu ya, tidak ada namanya, maka akan memunculkan ini
nama wajib diisi dan is validnya langsung false, yang dimana ini tidak akan bisa langsung terkirim gitu ya. Lalu kalau misalnya else gitu ya, misalnya namanya ada, ini ada isinya gitu, ya udah si pesan errornya nggak akan ada gitu ya. Kayak gini, misal kita isi email, ya isi email terus kita isi pesannya hi gitu, kita kirim, tuh langsung muncul nama wajib diisi karena namanya kosong, nggak ada gitu guys. Oke, lanjut ya, kita lanjut ke validasi email yang ini nih ya. Seperti biasalah ya, kita awalan ambil dulu berdasarkan ID-nya email sama ya, terus kita ambil nilainya. Nah setelah itu kita bentuk patternnya atau polanya, pola si emailnya harus kayak gimana. Polanya ya email seperti pada umumnya memakai add dot lalu com biasanya kan, atau tergantung dari perusahaan mungkin ada yang beda-beda kali ya. Nah setelah itu untuk pesan errornya adalah kalau misalnya beda gitu ya sepatternnya dengan apa yang sudah kita buat di sini, itu bakal memunculkan email tidak valid gitu ya, email tidak valid, dan di sininya langsung false, langsung tidak akan bisa dikirim dulu sebelum syarat di sini terpenuhi. Seperti itu guys. Sama aja tadi kalau misalnya ini emailnya benar gitu diisinya, pesan errornya tidak akan muncul dan langsung bakal dikirim di sini. If jika semuanya valid, maka akan langsung terkirim dan akan muncul alert berhasil dikirim, dan formnya bakal langsung kereset, semua inputannya bakal kayak terkirim gitulah mungkin. Oke, kita bisa coba ya. Coba kita kayak gini, terus kita kasih nama ini gitu ya, terus kita kirim. Nah ini alertnya langsung muncul di sini. Oke, dan ketika kita oke, tuh langsung reset semuanya. Oke, jadi itulah kode JavaScript yang memvalidasi form yang ada di halaman kontak ini gitu ya. Kita bakal lanjut ke bagian penjelasan mengenai AOS dan juga GSAP gitu ya. Nah oke, sekarang kita bakal lanjut ke kode untuk AOS dan juga GSAP-nya gitu ya. Nah sebelum itu kita harus inisialisasi dulu nih, atau kayak instalasi lah, tapi kita menggunakan kode CDN gitu ya, agar nantinya ya si kodenya atau si resource-nya bisa kita ambil secara online gitu ya, jadi kita tidak usah download dulu gitu. Oke, nah untuk AOS menggunakan kode CDN yang seperti ini nih. Nah seperti itu. Untuk mendapatkannya kalian tinggal ke form atau ini nih, website ini. Nah yang di sini gitu ya, ke sini. Nah di sini tuh ada banyak banget animation on scroll, library-nya itu banyak gitu. Kalian bisa scroll tuh, ada yang fade up, fade down, fade right, fade left, dari samping gitu ya, dari atas, terus ada yang ngeflip juga buat kartu gitu ya. Nah yang kartu itu kan kita pakai yang flip left, nah yang pakai yang itu guys. Terus ada yang zoom juga, wah banyak pokoknya. Tuh cara makanya kita ke sini, ke sudut kanan atas, ke GitHub-nya, GitHub milik si Mikals apa ini, Sneak gitu ya. Kita ke bawah. Nah instalasinya kita menggunakan ini nih. Nah di head tadi kita menambahkan yang ini. Oke, langsung copy gitu ya, langsung copy, taruh di bagian head yang ini. Lalu untuk langkah keduanya tuh kita harus copy lagi nih, tapi ini yang bagian JS nya, dan kode ini yang ini nih. Nah itu digunakan untuk menginisialisasi si AOS nya agar nanti terpanggil. Nah setelah kita mengkode lagi, copy kedua kode itu sudah ini gitu, sudah tinggal pakai gitu. Saya juga sudah ini gitu ya, di bawah. Nah ini saya sudah ada gitu ya, ini tinggal pakai aja guys. Jadi GSAP tuh yang ini nih guys, sabar kita cari dulu GSAP. Nah ini dia GSAP guys. Nah GSAP ini adalah sebuah singkatan gitu, singkatan dari
Greensock Animation Platform gitu. Jadi sebuah platform di mana bisa memanipulasi elemen-elemen yang ada gitu ya, elemen-elemen tertentu lah dari website gitu. Nah, itu sangat full of animation banget gitu guys. Tuh lihat animasinya. Ini berat lumayan ya. Emang lumayan berat gitu ya si websitenya. Kita bisa langsung ke sini, get GShape. Nah, instalasinya kita di sini. Kita pakai yang CDN guys, seperti biasa. Nah, setelah itu ini kita bisa langsung copy nanti ya, copy langsung. Nah, yang ini guys, ini untuk instalasinya. Oke, sebenarnya cukup itu gitu guys. Cuman kalau misalnya mau langsung pakai gitu pluginnya, ini ada yang free gitu ya, kita pilih yang free aja. Nah, kita ke Brana dulu ya. Nah, yang dimanipulasi tuh saya yang ini nih, foto sama ini. Nah, yang di blok ini yang saya manipulasi, si fotonya ngeflip gitu ya. Yang ngeflip ini datang dari kiri, dan ini kayak ngetik. Itu pakainya apa? Pakainya yang teks. Nah, ini sebenarnya ini cukup nih. Ini doang juga sebenarnya cukup, karena kebanyakan GShape yang di sini animasinya itu menggunakan CSS gitu. Pakai properti CSS lah, bukan pakai CSS, pakai properti CSS. Jadi nggak terlalu ini gitu. Kalau misalnya kalian mau yang kayak tadi gitu, teksnya ngetik, terus teksnya bisa dari kiri, nah itu pakai yang pluginsnya teks. Tuh, sudah ada nih, kalian tinggal copy, namanya tuh text plugin, copy langsung di sini gitu guys. Nah, terus kita ke sini dulu guys, ada pertanyaan, do I need to register dulu? Nah, jawabannya yes gitu guys. Ini disarankan gitu, harus register dulu si pluginnya. Mereka merekomendasikan gitu untuk meregistrasikan pluginnya agar tidak drop gitu. Nah, you can register all your plugins add-ons gitu, hanya sekali aja juga cukup kok. Oke, nah langsung di copy juga ini ke bagian bawah. Nah, seperti itu guys. Nah, sekalian aja deh kita bahas GShape-nya di halaman beranda gitu. Nah, cara pakai GShape itu sebenarnya simple. GShape from dan GShape to gitu. Nah, maksud GShape from dan to itu maksudnya apa? GShape from itu kita bukan ngevalidasi itu, memanipulasi si fotonya di keadaan awalnya gitu. Ini kan keadaan akhir kan, keadaan akhirnya kan cuma diam kayak gini doang kan. Keadaan awalnya itu fotonya muter, ininya belum ada, nah ininya baru mulai ngetik, itu keadaan awalnya. Makanya kita menggunakan GShape from. Nah, kode ini adalah yang memanipulasi si fotonya. Durasinya kita pakai 1 detik gitu ya. Durasi putarannya itu 1 detik. Opacity-nya 0. Opacity 0 itu maksudnya adalah opacity-nya tuh dia awalnya hilang dulu gitu, sampai nantinya 100% gitu ya. Kan awalnya hilang tuh, hilang, ngeflip langsung kayak gini. Nah, itu fungsi dari GShape-nya. Rotate Y adalah biar si fotonya ngefoto lagi, ngeflip gitu ya, berputar di sumbu Y. Kalau misalnya pakai sumbu X, ngeflipnya itu beda gitu guys. Coba ya kalau misalnya kita pakai yang X gitu. Nah, kalau X dia muternya bakal segaris gitu dah. Nah, misalnya garis sumbu X nih, nah muternya dia bakal di antara itu. Kalau pakai Y kan sumbu Y dari atas ke bawah vertikal, dia muternya bakal vertikal juga gitu. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, ya sudah seperti biasa ya, seperti awal. Oke. Nah, lalu kita juga bakal ini manipulasi si navbarnya juga. Si navbarnya ini nih, kalau kalian tadi lihat ya, tuh dia datang dari atas pelan dengan kodenya seperti ini nih. Durasinya kita samakan aja 1 detik. Y min 100%.
kalian pakai persen di sini masuknya ke string gitu. Kalau misalnya min 100 gitu, itu masih masuknya ke integer gitu. Kalau misalnya masuknya ke string, usahakan pakai tanda kutip nih. Oke, nah Y ini maksudnya tuh dia keadaannya tuh awalnya hilang gitu ya, si navbarnya hilang, terus dia datang dari atas gitu, dari sumbu Y. Dari sumbu Y kan dari vertikal gitu ya, atas ke bawah. Nah, min 100 tuh dari atas. Set pas ke bawahnya tuh 100% terlihat gitu ya. Durasinya tuh 1 detik. Oke. Nah, lanjut kita ke sini. Ini tuh untuk si teks. Mana teks kita? Teks. Nah, yang ini kan ini kelasnya display 4 nih. Nah, yang di otak-atik di sini adalah teks si nama saya yang paling gede ini nih. Nah, itu di otak-atik dengan dia datang dari sebelah kiri gitu. Sebelah kiri dari sumbu X gitu ya. Sebenarnya bisa 100 gitu, bisa 70, cuman saya ambil 50, min 50 itu biar kayak gak terlalu jauh aja gitu. Durasinya 100%, durasinya 1 detik, salah ini durasi Pak. Ya salah, maaf ya. Terus opacity-nya awalnya hilang dulu. Nah, delay-nya kita kasih 0,5 gitu. Jadi nggak barengan sama si fotonya muncul. Itu kan foto dulu baru dia si tulisan nama saya gitu ya. Baru kayak gitu. Nah, oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini yang digunakan adalah lead gitu ya, kelas lead. Lead ini untuk si paragraf. Nah, ini kan makanya ini kenapa gak ada gitu ya, tidak ada teksnya. Kelasnya tuh lead ya. Karena di sini kita ubah di sini atau pakai di sini. Kita bakal manipulasi nih si teks tugas reputasi ini. Tuh. Awalnya kan gak ada, terus tiba-tiba ada dengan keadaan lagi kayak ngetik gitu si animasinya. Nah, itu adalah fungsi dari text plugin kita tadi. Durasinya kita ambil 2 detik. Sebenarnya mau lebih cepat juga bisa gitu ya. Cuman ya karena delaynya nih 1,5 detik setelah websitenya di refresh misalnya. Nah, 1,5 detik kemudian ini baru muncul. Nah, seperti itu. Durasinya kita ambil 2 detik tidak apa-apa. Nah, teksnya ini tugas reputasi TJKT. Nah, ini G-shape tuh berarti nanti keadaan akhirnya si teksnya nanti seperti itu kan. Kalau misalnya ini kan buat awalnya nih, awalnya kan misal gak ada ini si navbar, foto, teks yang nama saya itu kan awalnya gak ada. Nah, kalau ini sebenarnya ada, awalnya ada, cuman animasinya adalah dia ngetik. Sebenarnya ini ada karena kita kan tadi pakai kodenya tuh gitu ya. Oke, seperti itu ya guys. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, sepertinya di profil ini sudah mulai ada kalau gak salah. Nah, ini sudah ada ya. Terus ini kalian ada lihat ada data AOS fade down gitu ya, duration 1000 ya. Kita ke sini ya. Nah, AOS itu kita pakai yang ini nih. Semuanya si judul dan juga isinya kita pakai AOS. Jadi dia bakal muncul dari atas ya, fade down dengan durasinya tuh 1000 tuh di sini 1000 milidetik ya. 1000 itu 1 detik. Sebenarnya kita nggak tulis ininya pun ya, emang defaultnya segini gitu. Gitu guys. Coba ya, tuh 1 detik. Terus yang ini juga sama ya, kita yang high ya itu dari kanan mulainya, bukan dari kanan ke kanan, ini ke kiri gitu ya. Nah, seperti itu guys ya. Nah, yang aku pernah bla 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 ini kan fade ke arah kiri gitu dan durasi 1 detik. Oke. Nah, kita lanjut ke yang skill. Nah, yang skill ini kan my skill yang judul sama si kartunya ini kita pakai AOS juga teman-teman. Yang ini. Nah, kalau di navbarnya sih itu kan pakai G-shape ya, nanti sama aja lah ya. Nah, di sini nih yang my skill ini dia pakai fade down sama seperti yang awal tadi ya, yang di profil dengan durasi 1 detik. Oke, sama. Nah, yang ini yang kartunya ini beda nih, dia pakai flip left, makanya dia kayak muter gitu kan ya. Nah, durasinya kita jangan lama-lama amat lah,
0,5 detik aja. Oke, dan ya nanti bakal muncul pertama guys. Kalau kalian tadi merhatiin ya, munculnya tuh beda, set 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 gitu ya. Emang rada cepet gitu ya. Karena si durasinya ini 0,5 detik gitu, sangat singkat. Ini juga sama nih, flip durasinya sama, delaynya 0,1 detik dari yang awal. Nah yang ini 0,2 detik dari yang awal gitu. Oke, delaynya. Makanya itu bisa beda-beda. Kalau misalnya si delaynya sama gitu ya, ini 100 ini 100, ya berarti yang dua ini bakal sama barengan gitu. Nah saya maunya tuh kayak giliran gitulah ya datangnya, biar nggak apa ya, biar gak tabrakan gitu ya. Nah ini yang sama aja ya, navbar. Nah kalau yang ini yang kontak, nah si kontak saya datang dari atas, yang tombolnya datang dari bawah ke atas, yang phone ini dari kiri ke kanan gitu ya. Salah guys, coba kita ulang. Nah ya kan, kita ke sini nih. Nah kontak saya ya, dia bakal muncul ke bawah dengan durasi 1 detik sama ya. Nah yang fontnya bakal ke arah kanan munculnya dengan durasi juga sama 1 detik gitu ya. Lalu yang buttonnya kita bakal buat dia muncul dari bawah ke atas selama durasinya 1 detik gitu ya. Oke, sampai sini nah bisa lah ya, sama aja gitu. Nah G-shape nya juga sama aja. Nah oke ya, mungkin segitu aja lah ya penjelasan dari kode-kode HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript yang telah saya presentasikan. Mungkin ya mungkin beberapa penjelasan ada yang kurang tepat atau mungkin ada yang kurang gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya kesalahan datangnya dari saya sendiri, kebenaran datangnya di Allah. Semoga kita juga bisa belajar gitu ya. Saya juga masih belajar, yang menonton juga mungkin ada yang masih belajar juga. Jadi ya kita sama-sama belajar lah ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.